ruangannya. Jema membuka amplop itu dan melihat foto dirinya semasa kecil bersama Minam dan ayah mereka. Ia sangat terkejut dan menduga jika wanita yang ingin menemuinya itu adalah ibu kandungnya. Jema pun segera berlari keluar untuk mengejar wanita itu dan mengikuti jejaknya hingga ke stasiun bawah tanah. Taekyung yang melihatnya sedang berlarian sendiri pun segera menyusulnya. Ia kemudian membawa Jema kembali ke kantor setelah keduanya dikerumuni para penggemar karena kemunculannya. Akibat kedatangan wanita itu, Jema mengurungkan niatannya untuk mengakui penyamarannya kepada produser An. Ia lalu meminta pada Taekyung untuk membiarkannya tinggal sampai ia bisa bertemu dengan ibunya. 어쩌면 엄마일지도 몰라요. Namun Taekyung menolak gagasan tersebut. Ia benci jika seseorang menceritakan kisah sedih tentang masa lalunya. Hal itu rupanya mengingatkannya pada hubungan masa lalunya bersama sang ibu. Pada akhirnya Jema tak menyerah. Ia kembali mendatangi Taekyung untuk menyatakan tekadnya. Jema juga memberikan jaminan padanya berupa sebuah cincin. Suster kepala ternyata memberikan sepasang cincin untuknya dan Minam sebagai pengganti kehadiran orang tua mereka. Ia berharap Taekyung bisa melihat kesungguhan melalui cincin tersebut. Namun Taekyung berpura-pura melemparkan cincin itu ke dalam kolam yang membuat Jema sangat marah. Ia juga menantangnya untuk menemukan cincin tersebut. Hingga Jema mencari cincin sepanjang hari, bahkan hingga malam tiba. Mulanya Taekyung mengira Jema akan menyerah untuk mencarinya dan bersedia pergi dari bandnya. Namun ternyata Jema masih mencarinya hingga menjelang pagi. Melihat Jema sudah lemas kelelahan, ia pun memperlihatkan cincin tersebut dan menerima Jema bergabung bersama bandnya. Jema bahagia dan memeluknya, serta berjanji akan memberikan yang terbaik untuk grup Angel. 고맙습니다, 황태경 씨. Hal itu pun ia buktikan ketika pengambilan gambar untuk acara festival musik mendatang. Meski merasa lelah karena harus berulang kali menyelam ke dalam air, Jema tak menyerah dan tetap gigih berusaha. Shinwoo yang kasihan melihatnya lantas mendekati Jema dan membawakan segelas susu hangat. Hal itu pun membuat Jeremy kembali salah paham. 진우는 그냥 친절한 거야. Kegiatan syuting selesai dan semua orang sibuk berganti pakaian. Jema sedikit kesulitan karena manajer Ma dan Nona Huang tak ada di sisinya untuk membantunya bersembunyi. Ia pun memanfaatkan kondisi kolam renang yang sudah gelap gulita untuk berganti baju di sana. Tiba-tiba beberapa kru datang mencari peralatan yang tertinggal. Jema segera menyelam ke dalam air untuk bersembunyi. Taekyung khawatir dan menyusulnya ke area kolam renang. Kekhawatirannya pun bertambah ketika ia tak bisa melihat bayangan Jema di dalam air. Ia pun segera menceburkan diri ke dalam kolam dan mendapati Jema sudah terkulai lemas. Taekyung berniat menarik tangan Jema untuk membawanya naik ke permukaan, namun Jema refleks menendangnya. Ia segera berenang ke tepian dan meninggalkan Taekyung yang ternyata pingsan di dalam air. Ketika Jema hendak pulang, ia melihat tubuh Taekyung sudah mengambang di atas air. Ia pun segera menolongnya dan Taekyung dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Semua orang mengira jika Taekyung benar-benar tenggelam dan Jema lah yang menolongnya. Hal itu pun sukses membuat Kominam alias Jema menjadi pahlawan grup dan membuat para anti-fan Kominam beralih menjadi penggemarnya. Taekyung pun kembali kesal dengan ulah Jema. Ia bahkan menyebut Jema sebagai zona rawan kecelakaan. Di tempat yang sama, artis Yuhi juga tengah mendatangi rumah sakit untuk acara donasi yang diliput oleh media. Berkat tangisannya ketika mengunjungi pasien kanker, Yuhi pun mendapat julukan sebagai peri Korea. Namun hal itu hanyalah sandiwara belaka demi mendapatkan citra baik di hadapan publik. Namun sayangnya, Taekyung mengetahui hal itu akibat Yuhi salah paham mengira mobil Angel adalah mobil yang memuat anggota krunya. Wartawan yang melihat Yuhi keluar dari mobil itu pun menduga jika Yuhi memiliki hubungan spesial dengan salah satu anggota grup Angel. Di asrama, Jeremy mendesak Jema untuk berkata jujur tentang peristiwa di kolam renang. Ia menggunakan selang air untuk mempermainkan Jema yang malah membuatnya jatuh terpesona melihat wajahnya.
Ia semakin kesal dan menuntut Jae-ma untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Beruntungnya, Shin-woo datang mendamaikan kekacauan. 유남, 가. Shin-woo lalu bertanya kejadian yang sebenarnya kepada Taekyung. Namun Taekyung justru mengaku jika dirinya jatuh akibat terpeleset. Shin-woo merasa aneh mendengarnya karena Taekyung adalah orang yang sangat berhati-hati dan teliti. Sebenarnya, ia juga merasa penasaran tentang kejadian yang sebenarnya di kolam renang. Sebagai permintaan maafnya, Jae-ma membuatkan Taekyung bubur udang. Namun Taekyung menolak karena ia mengalami alergi. Taekyung hanya memintanya untuk fokus pada penampilannya mendatang. Jangan sampai Jae-ma menjelekkan nama grup Angel. Mendapat tantangan tersebut, Jae-ma menyanggupi permintaan itu dan berlatih dengan tekun demi membuktikan tekadnya pada Taekyung. Manajer Ma datang kembali bersama Nona Wang. Keduanya meminta maaf pada Jae-ma karena berusaha meninggalkannya. Dalam obrolan mereka, manajer Ma berjanji akan membantu Jae-ma menemukan wanita yang dikiranya sebagai ibu. 께서 꼭 절 도와주세요. Di lain sisi, Bibi Komija, wanita yang tengah dicari oleh Jae-ma, justru berada di dalam sel tahanan akibat kasus penipuan uang. Setelah keluar dari sana, wanita itu berencana mendatangi Jae-ma untuk mendapatkan uang kembali. Sementara itu, para penggemar sedang sibuk mengerubungi personel Angel untuk meminta tanda tangan. Jae-ma terkejut ketika ketua penggemar meminta tanda tangannya. 사인이요? Saat perjalanan menuju acara musik, Taekyung sempat menonton liputan wawancara bersama penyanyi Mo Hwaran. Setelah menyanyikan lagu favoritnya, Hwaran bercerita tentang kisah di balik lagu tersebut. Lagu itu ternyata ditulis oleh Ko Jae-hyun yang menyimpan kenangan ketika Hwaran merasa sangat dicintai dengan tulus oleh seseorang. Taekyung menjadi penasaran terhadap sosok pria yang membuat ibunya tergila-gila hingga rela meninggalkannya. Sebenarnya, komposer lagu Ko Jae-hyun adalah ayah Jae-ma. 작곡가 고재현 씨 곡이에요. Setibanya personel Angel di tempat acara, manajer Ma mendapat kabar tentang seorang wanita yang ingin bertemu dengan Ko Minam. Manajer Ma meminta Jae-ma agar tetap fokus pada penampilannya selagi ia menemui wanita tersebut. Jae-ma pun setuju dan pergi ke studio untuk mempersiapkan diri. Namun ia salah masuk ruangan studio dan bertemu dengan penyanyi Mo Hwaran. Setelah Jae-ma memperkenalkan dirinya sebagai anggota Angel, ia lalu mengatakan bahwa Taekyung adalah penggemar berat Hwaran karena ia menemukan beberapa film dan album lama Hwaran di dalam kamar Taekyung. 태경 형님은 모아나 씨 팬입니다. Sebelum pertunjukan dimulai, Jae-ma terlihat resah dan berkali-kali memeriksa ponselnya. Hal itu cukup mengganggu Taekyung. Ia pun mengambil ponsel Jae-ma agar ia bisa lebih fokus pada pertunjukan dan berjanji akan segera mengembalikannya begitu pertunjukan selesai. Singkat cerita, pertunjukan grup Angel berjalan dengan lancar dan sukses. Para wartawan juga menantikan sesi wawancara bersama mereka. Namun, Jae-ma mendapat kabar buruk dari manajer Ma. Wanita yang ditemuinya ternyata bukanlah ibu kandung Jae-ma, melainkan adik dari ayahnya bernama Ko Mija. Ia juga berkata bahwa ia tak yakin jika ibu kandung Jae-ma masih hidup karena ia tak pernah mendengar kabarnya sama sekali. Mengetahui fakta tersebut, Jae-ma pun menangis karena harapan bertemu dengan ibunya seolah sudah sirna. Jeremy yang melihatnya pun menjadi bingung dan berusaha mencari Shin-woo untuk membantu menenangkan Jae-ma. Namun Taekyung sudah berada di sisi Jae-ma ketika Shin-woo tiba di sana. Taekyung merangkul Jae-ma yang sedang menangis terseduh-seduh sembari terus menepuk bahunya. Adegan itu pun membuat Shin-woo cemburu. Jeremy semakin bingung ketika memperhatikan ekspresi kedua rekannya terhadap Jae-ma. Ia tak mengerti kenapa keduanya sangat peduli kepada Ko Minam alias Jae-ma. Taekyung lalu menyarankan agar Jae-ma tak ikut hadir dalam sesi wawancara dengan alasan muka sebabnya. Nona Wang kemudian membawa Jae-ma menuju ruangan artis Yuhi untuk meminjamkan pakaiannya sehingga Jae-ma bisa luput dari perhatian wartawan. Sambil menunggu Jae-ma berganti pakaian, Taekyung berjaga di depan pintu ruangan. Hal itu rupanya dilihat oleh wartawan Kim dan menambah keyakinannya jika artis Yuhi memang memiliki hubungan spesial dengan Taekyung. 이게 무슨 지? Sebelum membawa Jae-ma keluar,
Taekyung sempat terpukau melihat kecantikan Jema yang berpenampilan feminin. Ia lalu menggandeng tangan Jema untuk melarikan diri dari kejaran wartawan Kim. Beruntungnya, wartawan Kim hanya berhasil memotret keduanya dari belakang.